Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membaca alfabet dalam bahasa Inggris. Materi alfabet ini tentu sudah kita diajarkan di bangku sekolah dasar, bukan? Saat di taman kanak-kanak, namun banyak dari kita yang bahkan orang dewasa pun lupa bagaimana cara membacanya. Penjelasannya tentang alfabet dalam bahasa Inggris dan cara pengucapannya langsung saja berikut. Ini saya tampilkan alfabet bahasa Inggris. Yang pertama, A. Dalam bahasa Indonesia, A kita sebut A. A biasa kan? A, ya gitu A. Kalau dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya A. Ya, A. Perhatikan, A, A. Kenapa kok berbeda? Ya mungkin sudah dari sononya. Ya, A kita sebut dengan A karena pronunciation atau pengucapannya itu kita memang seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Ikuti perkataan saya. A, 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 A. Sedikit ada I ya. A, A. Ulangi, A. Apa kawan-kawan sudah mengerti? Ya baik, sekarang kita ke yang kedua, B. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengucapkannya itu B biasa kan, B, 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 B. Nah B. Nah kalau dalam bahasa Inggris B itu kita ucapkan B, B, atau B dan I, B. A, B. Coba ulangi. B, 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 B. Sekarang huruf yang ketiga yaitu C. C. Ya, C. Kalau kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, kita cuma menyebutkannya C kan? Cuman C, 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 E, C, C. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. C dalam bahasa Inggris, C itu sama dengan SI atau C. Kita akan ke huruf yang keempat yaitu D. D. Ya, DE. D. D. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti biasa kita tahu bahwa D itu DE, dibacanya DE. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kita baca atau penyebutannya D. Seperti itulah. Ya, D cara pengucapan seperti ini. D. D. Diucapkan menggunakan D dan I. D. D. Baik, kita akan ke kata yang kelima yaitu huruf E. Nah, ini sepertinya agak sedikit lebih menyimpang sih kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Dalam bahasa Indonesianya perbedaannya itu lebih jauh berbeda gitu. Kalau E itu pengucapannya seperti ini. I, ya, I. Mengucapnya seperti mengucap I. E, I. Kok jauh bedanya? Ya memang jauh sih. Nggak tahu, memang dari sononya. Ya, I. Nah, I diucapkan seperti ini. E, I. 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 Kita akan ke huruf berikutnya yaitu F. Nah, ini hurufnya sama. Pengucapannya sama seperti kita mengucapkan dalam bahasa kita, itu bahasa Indonesia. F. F biasa, E dan F. F adalah G. Nah, G juga sama seperti E, sedikit berbeda pengucapannya. G itu diucapkan menjadi G. 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 J I G. G. Oke, kita akan ke huruf berikutnya yaitu huruf H. Ini agak sulit penyebutannya. H. H. Kalau dalam bahasa Inggris
H, E I C, H, dibaca H, H. Berikutnya yaitu I, ya, I. Sebut dalam bahasa Inggris yaitu I. Huruf berikutnya itu huruf J. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan J. Huruf K kita sebut dalam bahasa Inggris itu adalah K. Huruf selanjutnya adalah L. Kalau L kita sebutnya sama saja seperti bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris L itu cuman E dan L sama. L itu agak tebal, L agak nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. L biasa, santai. Dan M juga sama, penyebutannya sama seperti bahasa Indonesia. N juga, M, N, L, M, N itu penyebutannya sama seperti bahasa Indonesia. Terus kemudian O itu kita sebut seperti O, ya sedikit ada U nya di ujung. Kalau O itu ada U nya di ujung, gimana? O gitu. Kemudian P. Nah, P dalam bahasa Inggris kita nyebutnya gini, P dan I, bukan P dan E. Kalau biasanya kita sebutnya dan P dan E kan, P. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya P dan I, P. Selanjutnya Q itu sama, penyebutannya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Q itu Q. Cuman kebanyakan orang Indonesia menggunakan Q itu ya gitu, Q. R, huruf R. Nah, huruf R itu jauh berbeda dari bahasa Indonesia. Kalau R, kalau kita bahasa Indonesianya R, kalau bahasa Inggrisnya itu R, A dan R, R, seperti itu, tebal, dalam lidah tebal, R. Selanjutnya S, dalam bahasa Indonesia itu sama, penyebutannya S juga, nggak beda sama bahasa Inggris, S. Kemudian T. Ya, dalam bahasa Indonesia T, ini T, itu T biasa. Cuma dalam bahasa Inggris kita sebutnya T gitu, seperti T dan I, T. Kemudian U pecah. Nah, U itu kita menyebutnya ada Y dan U, U, ya gitu, penyebutannya U, U dan R, UR. Kemudian V. Nah, kalau dalam bahasa kita itu V gini kan, ini V biasa, V. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sedikit ada tekanan, V, sedikit ada, kita tekan V gitu, V, ulangi, V. Dan huruf berikutnya yaitu W. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya W dan E, W. Nah, ini adalah kata yang paling berbeda. Iya, W. Aneh kan? Iya, memang aneh. Tapi W bukan double U atau 2 U, bukan. W memang W, memang dari sononya sudah W, W. Ya, kita sebutnya W. Oke. Kemudian X. Sama saja, kita menyebutkannya dalam bahasa Indonesia dan Inggris itu sama, X. Kemudian Y. Nah, Y dalam bahasa Inggris kita sebutnya seperti ini, Y.
Why? 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 Ya memang seperti itu. Ya, ini huruf yang terakhir yaitu Z atau Z. Z atau Z itu penyebutannya sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya Z atau Z itu sama. Z, Z sama. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena kita sama-sama manusia biasa yang sama-sama belajar, sama-sama ingin mengetahui. Saya sedikit nge-share sesuatu yang menurut saya itu baik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembelajaran saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.